Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di dalam majelis ilmu setelah dari kemarin. Tentunya ikhwatu fillah, untuk hari kemarin mohon maaf karena ada juga telepon dari orang tua untuk belajar, jadi kemarin ditunda ya. Insyaallah nanti kan ini Rabu Kamis ya, melanjutkan majelis kita. Nah, ikhwatu fillah, ini mudah-mudahan sedang tidak cek mic ya, karena tadi ada dengar agak cek mic ini juga agak bising juga nih sebenarnya kalau ini ya, kedengarannya gitu ya. Oke, seperti yang biasa, bahasan kita 3 bulan sekali seputar bagaimana tentang kiat-kiat menjadikan baiti jannati itu ya. Dan sudah kita terangkan bagaimana keutamaan untuk menyegerakan pernikahan ketika sudah ada calonnya ya. Namun qadarullah ya, bagi ikhwatu fillah ya, ikhwan atau akhwat ya, yang sampai saat ini ya, usia berapa tuh ya, atau saat ini juga sedang bisa jadi meniti karir juga gitu ya, sehingga menjadi kendala dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin memang sudah siap cuman memang belum dapat aja gitu ya gitu. Nah, maka tentunya bismillah yang pantas kita bahas gitu ya. Ada teknik tuh kan. Maka tentang bagaimana memantaskan diri ya gitu, memantaskan diri. Apa itu memantaskan ya? Ya kalau bahasanya ya kita udah pantas belum gitu ya gitu. Udah emang waktunya belum gitu ya gitu. Karena diri mah ya kerasa mungkin ya siap-siap aja gitu. Dan tentunya bukan hanya siap dan
diri ini ingin segera gitu ya gitu. Cuman ya udah pantas belum itu waktunya. Nah itu ya. Ini 2 menit nih cek mic ya. Sekarang ada ya terkonsen sebenarnya. Kami apal mah saya nggak seperti ya, harus satu lah mending apa. Betul. Bukan saya ini cuman kembali lagi ini kesiapan tuh ya, jangan sampai saya udah siap nih kendalanya seperti ini lagi gitu ya, ini ya kurang komunikasi atau gimana ya. Kalau nggak ini saya tunda dulu, nanti salah aja dulu di lah dengarkan nanti online ya. Bayahana gitu saya mat siap kalau ini ada cek ini kayak gini lah ya. Saya komunikasikan lah di bawah. Ya, soalnya udah 5:30 ya, mau maghrib. Atau siap. Ya, ini harus perbaiki yang namanya komunikasi ini perlu nih ya. Ya saya memang maklumi gitu, cuman kedepannya gitu ya, supaya lebih baik lagi ya. Dan ini juga untuk kenyamanan kita semua sebenarnya ya, tapi yang belajar bukan hanya untuk yang di online juga mungkin ya, rasa kurang nyaman gitu, nah ya mix segala gitu ya. Nah itu udah siap. Kalau nggak siap saya lanjutan di risalah aja nanti ya, untuk online gitu ya. Tinggal nanti dimatikan, rekamannya dihapus gitu ya, simple gitu. Oke, kalau udah siap nanti tinggal ini diedit aja ya, potong kayak gitu lah kemana kayak videonya bisi ini rekam gitu ya. Emang sudah rekam ya gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Apalagi nih temanya tema yang luar biasa nih. Saya di online cina tema kita ya. Oke, buka surah An-Nur ayat 26 ya. Karena waktunya singkat dan terganggu sama cek mic itu ya, singkat aja lah gitu, nggak usah ribet dulu ya. An-Nur 26 surat ke berapa? 24 ya, ayat 26. Cek dengan tafsirnya ya. Mau buka tafsir silakan. Allah Subhanahu wa taala firman, al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula.
mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan dan sebagainya. Bagi mereka benar-benar rezeki. Nah, kita ambilnya sampai wa thayyibun lit thayyibat ya. Yang lainnya nanti kita kalau mau dikaji silahkan ya, tentang balasannya ya bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Nanti yang penting sampai itu ya, karena kita membicarakan mementaskan diri itu ya. Oke. Maka setiap kita pasti ya keinginan ya pasti ingin jodoh yang emang klop lah gitu ya, klop ya. Saya tuh sampai berapa kali itu ya sebelum jadi itu ya, sebelum menikah juga itu sampai berapa kali itu ya gitu. Dan memang sepertinya perasaan sudah klop ya gitu. Ternyata beda lah gitu, kendala-kendalanya ya Allah ya. Nah, karena itu kita tentu merenungi, introspeksi ya, kita udah pantas belum gitu ya. Nah, itu mungkin usia berapa tuh ya antum baru Allah mudahkan tuh ya. Ya namanya kalau yang belum dimudahkan ya sudah gitu ya. Tapi kalau yang sudah tentunya juga sudah itu mah ya udah sudah jadi mah sudah nikah mah gosip calon yang ini kita terima. Jangan terlalu banyak keluhan, tuntutan. Ya sudah jadi jalan takdir Allah gitu ya. Allah sudah gariskan dengan si fulan atau di fulanah gitu ya. Dengan si fulanah itu ya sudah itu jangan jadi persoalan. Ya persoalannya kita bisa nggak nerima gitu. Yang kadang karena tuntutan atau kriteria kita yang sebelumnya luar biasa tuh ya. Ya nanti kita bahas tentang kriteria gitu ya. Bagaimana kita seharusnya memilih yang bagaimana ya. Gitu. Siapa yang memilih gitu ya. Terus pula bagaimana calon yang pantas dipilih gitu. Nah, itu. Makanya sebelum itu bagi antum yang belum ya pantaskan dulu itu ya. Bagi yang sudah ya itu ya jangan ada kata benar-benar itu ya agak kesel gitu, sebel gitulah gitu. Jangan ada ya. Jangan pernah ada. Ya di awal-awal memang adaptasi itu ya pastilah gitu. Apalagi ya dua orang pikirannya beda, otaknya beda, nggak mesti mendapatkan kesimpulan yang sama gitu ya. Ya makanya kalau di awal ya nanti ya kalau terbiasa sendiri, nah baru dibina ya bisa. Tuh. Ada selalu hikmahnya ya ketika misalnya ketika di awal ya kalau di awal malah penting lah ya, merasa flop dengan pasangan ya. Ada hikmahnya lah gitu.
ya. Nah sekarang sebelum hal itu misalnya terjadi pada antuna semua, makanya pentaskan diri. Dah belum, apakah menjadi laki yang baik atau menjadi wanita yang baik ya bagi kita, atau malah sebaliknya itu ya. Nah makanya ini ayat ini menjelaskan itu ya, agar kita mementaskan diri. Dan tentunya kalau bicara seperti ini ya bicara pengalaman, dan tentunya juga saya juga merasakan tuh ya ketika posisi-posisi seperti ini itu ya gitu. Tapi ya tidak boleh kita menyerah dalam posisi emang rasa-rasanya berat ya gitu. Termasuk juga berat, nah belum baik gitu ya, gitu. Ya sabar ya gitu lah gitu. Akan ada waktunya gitu ya. Dan innallaha kana aliman hakiman. Ya. Oleh itu ya Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Jadi simpel. Nah ini bisa baca kalau mau di tafsir web dia baca aja nih tentunya ya. Kalau mau nih bisa. Saya ambil sedikit aja. Bahwasanya pastinya kan di ayat ini juga dikatakan pula ya, wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan demikian laki yang keji untuk wanita yang keji itu. Nah artinya kadang gini, sudah kejadian ya, gitu, sudah akad ya. Ketahuan kekurangannya apa, dan ketahuan pula bukan hanya kekurangan, ada kebiasaan yang perkara dosa ya, yang sering dilakukan ya, gitu. Ya kalau misalnya kalau kekurangan sedikit mah ya harusnya kita memaklumi lah kekurangan, harus siap menerima kekurangan, itu jelas. Tapi ketika yang sudah-sudahnya nah gitu ya, kekurangannya ini mengakibatkan dosa gitu. Sehingga ya kalau melihat surat ini itu ya, nah gitunya yang lakinya baik, ini perempuannya bejat misalnya gitu, atau dibalik lah, perempuannya baik, lakinya bejat gitu misalnya gitu. Nah kejadian sudah gitu, nah gitu ya gitu. Maka kembali lagi pada diri kita gitu, udah simpelnya kembali lagi pada diri kita. Tidak bisa kita mempertanyakan hal demikian, kan sudah diterangkan dalam Quran seperti ini ya. Kembali lagi pada diri kita, memang diri kita sudah benar-benar pantas untuk jodoh yang terbaik, atau memang perbuatan kita masih jauh untuk jodoh yang terbaik. Nah, itu. Jadi jangan pertanyakan ini gimana ini dalil surat An-Nur ayat 26. Katanya kan, bukan katanya, itu kan firman Allah gitu ya gitu.
cuman kitanya aja gitu. Jadi emang pertanyaannya pada diri kita, ya. Dan fala tuzaku anfusakum, ya gitu. Jangan diri kita merasa ya sudah baik, merasa sudah solehah, ya. Sehingga pantas buat calonnya itu yang terbaik. Jangan. Sudah akad pun gitu ya. Ya jangan merasa gitu ya. Ini rumah tangga yang benar-benar rumah halal gitu lah katanya. Itu rumah tangga yang contohin, contohin teh kumaha gitu, contohna gitu ya. Nah, contoh teh dari hal misalnya sekedar membantu misalnya ya, hal-hal yang kecil saja ya bisa jadi ya, bantu jemuran ya, bantu ya kalau ini cuci piring kayak gitu ya bisa ya. Atau ada yang mengantar gitu misalnya. Jadi sebenarnya bukan sekedar itu saja. Pan seperti kata orang gitu ya, bahwa ini bagaimana sekolah yang abadi sampai nanti wafat. Sekolah yang abadi. Tidak ada ijazahnya gitu, tidak ada ijazah. Gitu ya. Sampai nanti wafat aja gitu ya. Jadi itu pun kalau Allah mengizinkan manjang gitu ya. Karena memang ada yang kendalanya memang pasangannya meninggal atau kena bencana dan sebagainya itu ya. Atau pula tentunya ada yang putus, layangan putus ya. Ini layangan putus juga nih. Nantilah itu mah penjelasannya. Atau pula kendalanya ada yang gagal tengah jalan, tapi ini seharusnya nggak jelas nih, masih pasangan atau sudah cerah gitu, liar artinya mau dijelaskan statusnya gitu ya gitu, supaya tenang ke rumah tangga ya gitu. Tapi ya itulah qadarullah. Soal itu ada ya apa. Nah itu. Jadi ya maka jadi kita harus dipentaskan dulu untuk ya dikatakan masa depan ya. Dikatakan masa depan yang nantinya bisa jadi ya. Makanya hal ini bukan enteng-enteng. Dalam surah ini saya dikatakan kan misalkan kulizot ya gitu. Iya. Kalau misalkan kulizot artinya sebenarnya ketika sudah akad itu amanahnya itu berat. Itu ya. Makanya pentaskan diri dulu gitu ya gitu. Ya. Sudah sampai mana? Nah, sudah cocok untuk jodoh yang terbaik atau belum? Udah pantas untuk menikah atau belum? Nah, itu. Ya, antuna gitu ya gitu. Ini mah simpel aja gitu ya gitu. Karena ya ukurannya bukan hanya ukuran zahir saja gitu ya,
Tapi bagaimana ketika benar-benar di setiap perjalanannya itu ya, bukan hanya sekedar untuk senang dan bahagia yang hanya sementara ya, tapi bagaimana nantinya, apakah menjadi senantiasa ya mendukung pada ketaatan dalam perjalanannya, barokah. Nah, ini ya, udah mau inilah barokah terus atau enggak? Nah itu kalau barokah ya insya Allah. Itu bagaimana nanti untuk mencapai keberkahan itu ya, itu nanti harus ada kajian yang lebih dalam lagi. Jadi itu mungkin sementara yang bisa disampaikan gitu lah, simpel ya hanya kayak lebih dalam lagi ya, karena kita ada kendala gini ya, insya Allah mungkin di waktu yang lain ya, mudah-mudahan ada waktu khusus juga ya, karena memang 3 bulan sekali ini terbatas sekali ya gitu. Jadi ini sekedar perenungan saja lah ya, perenungan saja. Nanti bagaimana menentaskan dirinya, nanti itu mah bahannya nanti itu mah ya. Nah ini kan 3 bulan sekali, jadi terlalu inilah gitu. Jadi ini mah untuk perenungan kita ya. Nah, sudahkah kita benar-benar mendukung untuk ketakwaan dalam rumah tangga itu ya? Dari sekarang yang belum ya putuskan diri aja dulu, udah gitu aja ya. Kalau memang belum dapat ya, terus kita bagaimana menjadi kualitas muslim atau muslimah yang lebih baik setiap harinya. Dan pastinya kalau Allah sudah melihat kualitas kita dengan kualitas yang tentunya terus senantiasa memperbaiki diri ya, kalau sudah waktunya ya gitu, maka bukan tidak mungkin bisa ya. Tapi kalau memang waktunya terlalu cepat ya itulah, tentunya juga kalau waktunya terlalu cepat ya, maka haruslah senantiasa perbaiki diri kita juga dengan menuntut ilmu gitu ya. Hanya ini bukan hanya ilmu tentang ini gitu ya, ilmu tentang akidah, akhlak, amaliyah kita itu harus disempurnakan ya, harus diperbanyak gitu ya gitu. Bukan hanya ilmu ini ya, ilmu ini mah ada. Tentunya kalau hanya dikaji sebagian demi sebagian ya nggak akan. Beda kalau kita pelajari dengan secara keseluruhan apapun dari setiap sudut ilmu dalam Islam ini ya, dalam syariat ini, maka akan perbaiki kualitas diri kita ya. Dengan amal itu sendiri juga yang kita amalkan ya, bukan hanya sekedar wacana ya, atau hanya sekedar ngomong doang gitu ya, omdo lah gitu, omong doang gitu ya. Bukan ya, tapi bagaimana kita amalkan, maka itu akan jadi kualitas yang tentunya sudah mungkin pantas jadi atau ibun atau ibat ya gitu. Maka disitulah nanti akan kepantasannya tentu Allah hadirkan yang terbaik untuk kita, ataupun bagaimanapun misalnya keputusan Allah, ketetapan Allah, kalaupun kita sudah akad ya begitulah, tetap yang terbaik untuk kita gitu ya. Itu
Itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Saya juga mohon maaf kalau hanya singkat saja. Ya, nanti lebih dalam lagi karena kita ada kendala di cek mic dan sebagainya gitu ya. Saya juga tidak tahu nih ada cek mic kayak gini gitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ada waktu khusus lah gitu ya untuk kita bahas ini lebih dalam. Segitu saja dahulu ya. Waalaikumsalam. Nah, insya Allah besok kita lanjutkan lagi pelajaran fikih. Aku lakum lihada astagfirullah li walakum rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.